Makanya kita berharap pengasuhan berbasis keluarga itu tetap harus diutamakan. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, semangat pagi. Bertemu lagi dengan saya Helwina Handayani yang akan menemani Sobat KPAI dalam Bincang-bincang KPAI. Sobat KPAI, di pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Rita Pranawati. Selamat pagi Ibu Rita. Pagi Mbak Nanda. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat, itu yang paling penting hari ini. Baik, siap. Amin. Semoga kita semua selalu sehat ya Sobat KPAI. Nah Sobat KPAI, Ibu Rita Pranawati ini juga merupakan seorang akademisi dan kerap juga melakukan riset-riset terkait pengasuhan di Indonesia. Sobat, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Rita Pranawati terkait dengan pengasuhan anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya ataupun salah satu orang tuanya karena pandemi COVID-19. Baik Bu Rita, belakangan kita kan mendengar berbagai berita ya Bu ya di media massa, media online bahwa ada anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya ataupun salah satu orang tuanya karena terkena COVID-19. Nah, kalau menurut Ibu Rita bagaimana ini Bu? Ya, awalnya kita hanya melihat pandemi sebagai sebuah pandemi sosial begitu ya. Yeah. Kita juga tidak menyangka kalau kemudian itu menyasar pada usia yang produktif. Di mana usia produktif itu kan masih punya anak-anak yang kecil di bawah 18 tahun. Betul. Dan ketika varian Delta menyeruak, kita baru mulai kelihatan tuh ternyata banyak anak yang kehilangan salah satu maupun kedua orang tua. Kehilangan salah satu orang tua itu juga tidak mudah. Kadang-kadang yang meninggal itu adalah tulang punggung keluarga, yang artinya kehidupan keluarga juga akan sangat berubah drastis. Belum tentu salah satu orang tua yang ada itu survive. Beberapa kasus misalnya kan yang meninggal adalah ibu yang baru saja melahirkan. Itu tidak mudah juga bagi bapak untuk mengasuh. Begitu juga kadang-kadang pada kepala keluarganya adalah bapak dan yang meninggal adalah bapak, belum tentu ibu ini juga bisa survive gitu ya, atau minimal mengalami guncangan begitu ya, begitu pasangannya meninggal. Bagaimana nih kehidupan anak-anak? Sementara kalau kedua orang tuanya meninggal, ini tentu bagi anak itu ujian yang luar biasa. Traumanya tentu tidak mudah ya, karena kan pertama dia mungkin situasinya pandemi ini kan di rumah terus. Jadi ini sangat tidak mudah, apalagi kemudian kehilangan kedua orang tuanya. Nah Bu Rita, kita juga banyak melihat berita-berita di media televisi dan online ya Bu Rita. Ada salah satu anak yang ada di Kalimantan Timur yang kehilangan kedua orang tuanya karena efek dari pandemi COVID-19. Nah, tepatnya anak ini melakukan isolasi mandiri tanpa didampingi oleh kedua orang tua karena orang tuanya dirawat di rumah sakit. Nah, Bu Rita, terkait dengan hal ini, kita sudah melakukan bincang-bincang juga dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Isra Nur. Kita saksikan dulu ya, Bu. Seperti yang kita ketahui bersama, pada bulan Juli 2021, sangat banyak media yang menginformasikan terkait dengan seorang anak yang bernama Alfiano Davara Harjo, atau yang dikenal dengan Vino, dan masih berusia 10 tahun ya Pak. Nah, yang kita ketahui bahwa Vino ini tinggal bersama kedua orang tuanya di Kampung Linggang Purworejo, Kecamatan Tebing, Kabupaten Kutai Barat. Kedua orang tua Vino ini meninggal dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mendengar di berbagai media bahwa Bapak berniat untuk mengadopsi Ananda Vino. Terkait hal ini, apa yang menjadi motivasi Bapak untuk mengadopsi anak yang kehilangan orang tuanya karena COVID-19, Pak? Terima kasih Bu Herwilna, Bu Elita Gafar, Bu Rita Pranawati. Jadi saya susah juga jelaskannya. Bagaimana seorang anak masih berumur 10 tahun ditinggalkan kedua orang tuanya dan dia juga terpapar COVID-19. Ya kalau Ibu Helwina gimana kalau lihat gitu? Pastinya rasa kemanusiaan kita. Nah, udah sama. Saya lebih daripada itu. Bisa dibayangkan dia
sendirian, tidak punya keluarga, ada pamannya jauh dari rumah dia. Nah, oleh sebab itu saya bersama istri dan anak-anak setuju untuk menjadikan dia sebagai anak saya. Terkait dengan anak-anak yang kehilangan orang tuanya, Pak, karena COVID-19 ini pasti kan tidak hanya satu atau dua anak ya, Pak ya, dan mungkin akan bertambah juga jumlahnya. Nah, bagaimana ini Pak kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menangani anak-anak yang kehilangan orang tua dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, straight dengan yang lain, saya sudah membuat sebuah kebijakan. Yang pertama, kami lakukan pembinaan kepada mereka. Untuk jangka pendek, bagi anak-anak yang berjumlah lebih kurang 195 orang, data saat sekarang ini yang kami dapatkan, yang jadi yatim piatu karena COVID, bapak dan ibunya meninggal, kami akan berikan santunan setiap anak 2 juta rupiah. Kemudian kita lakukan juga pembinaan untuk jangka menengahnya, itu penampungan di rumah-rumah panti asuhan sampai mereka berumur lulus SMA. Itu berapa itu? 17 atau 18 tahun. 17 sampai 17 itu ditanggung oleh pemerintah daerah, semuanya. Untuk pendidikan selanjutnya kita lakukan beasiswa, kita tanggung beasiswanya sampai sekolah selesai sarjana sepanjang mereka ingin belajar atau kuliah. Baik Pak Isra Nur, kami meminta tanggapan nih ya dari Ibu Rita Pranawati. Mungkin ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan Pak Isra Nur selaku Gubernur Kalimantan Timur. Silakan Ibu Rita. Selamat siang Pak Isran, sehat selalu memimpin Kaltim dalam situasi pandemi. KPAI mengapresiasi inisiatif Pak Gubernur dalam hal ini. Niat baik Bapak untuk mengasuh Vino dalam hal ini adalah sesuai dengan kebijakan untuk kepentingan terbaik bagi anak, mengasuh anak di dalam keluarga ya. Ini kan niat baik, meskipun kemudian itu diambil oleh neneknya, tetapi niat baik itu sudah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak buat Vino, dan juga Bapak juga mengikhlaskan ketika Vino merasa lebih nyaman. Tadi itu adalah prinsip pelindungan anak. Saya kira ini luar biasa dari Pak Gubernur. Ini juga dilepas ya, maksudnya ke nenek karena memang sampai dengan derajat ketiga begitu ya. Ini sudah luar biasa inisiatif Bapak. Kami juga mengapresiasi di tengah provinsi lain masih mendata Pak, berapa sebenarnya jumlah anak. Kaltim sudah punya data valid anak yang harus dilindungi karena situasinya yatim atau piatu dan yatim piatu begitu ya. Bapak sudah punya gitu. Data lain ini masih provinsi lain masih bingung berapa Pak jumlahnya. Tentu ini menjadi apresiasi KPAI karena data itu tentu akan berlanjut pada intervensi. Dan intervensi Bapak tadi jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, kemudian juga jaminan untuk kehidupan sehari-hari itu menjadi penguat begitu ya bagi anak-anak yang tidak ingin kehilangan orang tuanya sebenarnya, tetapi situasi pandemi ternyata berdampak lain. Satu hal lagi mungkin Pak, kalau misalnya begitu ya, tadi kan Bapak sebenarnya sudah menginisiasi dengan pengasuhan berbasis keluarga di dalam keluarga. Kalau memang anak-anak nyaman di panti tidak masalah, tetapi sebaiknya memang kalau ada keluarga besarnya bisa disatukan begitu ya dengan keluarga besarnya sebagaimana Vino tadi, dengan tetap diberikan dukungan tadi yang Bapak berikan, ada beasiswa, kemudian untuk kehidupan sehari-hari begitu ya. Kalau kemudian keluarga besarnya, kadang-kadang kan keluarga besarnya juga tidak selalu siap ya Pak, karena kan mungkin udah punya anak berapa gitu ya. Nah ini yang bisa juga dibantu melalui itu, atau alternatif lainnya juga pengangkatan anak seperti yang Bapak lakukan gitu. Itu juga tentu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi ini memang kebijakan Bapak luar biasa untuk memastikan bahwa mereka tidak terlantar, tetap pendidikannya dan tetap jaminan kesehatannya. Terima kasih Pak Gubernur atas inisiatif ini, dan ini bisa menjadi model bagi gubernur-gubernur lainnya di Indonesia. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Rita. Terakhir ini Pak Isra Nur, sebelum kita menutup diskusi kita, apa pesan-pesan Bapak ini untuk masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya untuk pengasuhan anak yang kehilangan orang tuanya karena COVID-19? Ya, saya mohon maaf tidak punya kapasitas untuk menyarankan kepada siapapun, karena kan menyangkut pembinaan, menyangkut pengasuh segala macam itu kan lebih kepada
sifatnya privacy dari setiap orang. Jadi tidak, apalagi misalnya status saya kan sebagai gubernur, dan mungkin saya menyampaikan kepada kawan-kawan juga itu tidak bisa, karena itu masing-masing kebijakan kawan-kawan kan beda-beda dalam perlakuannya. Nah, tetapi saya merasa bahwa anak-anak ini perlu dilakukan pengasuhan, pembinaan, karena dia memiliki masa depan yang masih sangat panjang. Jadi kalau kita tidak lakukan kebijakan itu, maka kita bisa bayangkan bagaimana masa depan anak-anak itu. Anak-anak itu adalah milik bangsa dan negara. Anak-anak itu adalah milik warga, milik masyarakat yang ada di dan di sekitar dia. Dan dia pasti memiliki nilai manfaat bagi lingkungannya itu sendiri. Jadi saya tidak begitu hafal mengenai payung hukum dan undang-undangnya, tapi saya melihat kondisi musibah ini sama sekali tidak pernah diperkirakan, diduga, ataupun sudah dapat diantisipasi oleh pemerintah negara manapun di dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus segera ambil langkah-langkah yang cepat, responsif terhadap apa yang dirasakan oleh anak-anak generasi kita semua. Nah, Bu Rita, tadi kita sudah saksikan bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Isran Nur, Gubernur Kalimantan Timur, Bu. Nah, menurut Ibu Rita, bagaimana ini Bu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Isran Nur yang berencana untuk mengangkat anak tersebut? Ya, kejadian yang dialami oleh anak di Kalimantan Timur ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, tapi juga banyak di seluruh wilayah Indonesia. Baik. Ada beberapa situasi sebenarnya, ada anak-anak yang harus terpisah isolasi, orang tuanya mungkin di rumah sakit, kemudian anak ada di rumah. Seringkali tetangga nggak mau mendekat karena anak terpapar COVID. Padahal kan sebenarnya selama dengan protokol kesehatan, anak-anak ini membutuhkan pertolongan ya, betul. Support. Dan kami menemui beberapa situasi anak-anak harus survive sendiri, padahal kecil-kecil, kadang harus mengasuh adiknya. Ini kan solidaritas sosial tetap harus ditegakkan, dan tetangga itu menjadi garda terdepan dalam melindungi anak. Nah, bagaimana kemudian kalau ada anak yang orang tuanya salah satu atau keduanya meninggal? Kalau salah satunya meninggal, kita berharap kita semua bisa melakukan support dukungan kepada orang tua yang ada. Bagaimanapun kehilangan salah satu orang tua itu sangat tidak mengenakkan bagi anak. Pasti traumatik ya. Apalagi kalau kemudian anak diambil alih langsung ke tempat lain. Betul. Di tempat baru yang dia harus beradaptasi. Itu kan sangat tidak mudah. Makanya kita berharap pengasuhan berbasis keluarga itu tetap harus diutamakan. Kita dukung orang tua yang masih ada ini agar bisa mengasuh. Bagaimana caranya? Kalau misalnya secara kehidupan sehari-hari kurang, maka bantuan sosial harus ada nih. Betul. Begitu juga kepastian hak pendidikan anak, gitu ya. Kemudian juga bagaimana kalau kedua orang tua yang meninggal? Ini yang tadi seperti terjadi di Kalimantan Timur ya. Betul. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka prioritas pertama sebaiknya anak tetap ada di pengasuhan keluarga besar sampai dengan derajat ketiga. Kenapa? Karena kan anak tidak asing dengan keluarga ini ya, pasti dia lebih nyaman ada di lingkungan keluarga ini, bukan orang baru yang dia harus beradaptasi, dan mereka juga tentu tahu kebiasaan anak-anak ini gitu ya. Jangan sampai juga anak ini menjadi korban rebutan dari dua keluarga besar nih. Karena kan siapa tahu anak ini masih punya peninggalan dari orang tua, harus dijaga. Jadi pengasuhan ini lebih berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan terbaik menurut orang yang akan mengasuh gitu ya. Itu prinsip dasarnya. Nah, kalau misalnya keluarga besar tidak bisa, prioritasnya tentu kita berharap ada di aturan yang berikutnya, yaitu terkait teknis pelaksanaan pengasuhan, PP-nya ada ya, ada orang tua asuh gitu. Tapi memang ini masih PR panjang ya untuk pengasuhan di luar keluarga besar. Baik. Bu Rita, sebenarnya bagaimana Bu proses peralihan pengasuhan dari anak yang terkena dampak dari pandemi COVID ini Bu, apalagi kalau dia sampai menjadi yatim piatu. Nah, proses peralihannya bagaimana, kemudian aturan dari pemerintahnya apakah sudah ada nih Bu secara khusus gitu ya untuk anak-anak ini? Ya,
sebenarnya kan prioritasnya tadi tetap pengasuhan di keluarga besar, karena bagaimanapun anak nyaman, kemudian untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak. Nah, kalau terpaksa orang tua dan keluarga besarnya tidak ada sampai dengan derajat ketiga, maka anak bisa dialihkan berdasarkan beberapa peraturan. Di antaranya peraturan pemerintah terkait teknis pelaksanaan pengasuhan anak, kemudian perwalian dan juga pengangkatan anak ya. Jadi kalau misalnya anak itu keluarga besarnya tidak ditemukan, ada lembaga kesejahteraan sosial anak LKSA itu bisa melakukan rekrutmen terhadap orang tua asuh yang bersedia. Tapi itu kan temporer ya, setahun gitu. Ini penting dan orang tua juga ada semacam tesnya, begitu ya. Begitu juga untuk menjamin agar anak juga pengalihan pengasuhannya baik gitu ya, dan tentu ada dampingan dari pekerja sosial. Atau bisa juga tadi ya dengan penggantian penunjukan wali baru gitu ya. Ini juga dimungkinkan. Nah, kalau itu sudah berjalan dan berharap ada pengangkatan anak ya sesuai dengan aturan. Tetapi harus diingat bahwa pengangkatan anak ini kan seringkali orang pokoknya diambil gitu ya Mbak ya. Padahal pengangkatan anak itu ada prosesnya, ada namanya tim pertimbangan izin pengangkatan anak, tim PIPA namanya. Jadi orang yang mau mengangkat anak terus tadi mengajukan menjadi orang tua asuh itu sebaiknya tetap mendaftar ke dinas sosial sehingga ada proses pengawasan. Kenapa kita kok ribet banget begitu ya kesannya? Nah, karena mengalihkan pengasuhan itu kan sesuatu yang mengalihkan kewenangan untuk menjaga anak gitu ya. Kalau kita coba-coba, itu bermasalah gitu. Ya, jangan sampai kasus misalnya Angelin di Bali yang kemudian meninggal karena proses adopsi juga ya. Kalau mengadopsi kan harus seluruh keluarga menerima. Keluarga besarnya, jangan sampai kalau orang tua yang mengadopsi ini meninggal, keluarga besarnya tidak mau menerima gitu, dan anak ini menjadi terlantar. Padahal sudah dialihkan pengasuhannya secara permanen. Nah, ini yang kenapa kok kesannya ribet begitu, tapi sebenarnya itu adalah untuk menjamin kepastian perlindungan anak gitu ya dalam konteks pengalihan pengasuhan. Baik. Bu Rita, bicara pengalihan pengasuhan ini kan memang tidak semudah yang kita bayangkan ya Bu ya. Nah, bagaimana nih Bu kalau anak ini misalnya ada hubungan sibling nih, beradik kakak sebanyak 3 orang, nah sementara kedua orang tuanya sudah meninggal karena COVID-19. Dan ada juga kasus yang keluarga kandung sendiri pun sulit untuk menerima kehadiran 3 orang anak sekaligus. Nah, ini intervensi dari pemerintah daerah itu bagaimana Bu sebaiknya? Ini yang nggak mudah ya. Kadang-kadang kan yang kedua orang tuanya meninggal ini anaknya ada 3, ada mungkin 2 begitu ya. Iya betul Bu. Kalau dia sudah agak besar, sibling persaudaraan itu kan saling support ya. Kalau ada kakaknya dia mungkin merasa lebih nyaman, lebih ya bukan asing banget lah ya ketika ada di sebuah keluarga baru. Nah, kita berharap pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk kalau ini bersaudara nggak mau dipisah, itu ya jangan. Dan salah satu prinsip perlindungan anak itu kan mendengarkan pendapat anak. Apalagi mereka udah agak besar begitu ya, harus ditanya, jangan sampai kemudian langsung dipisah gitu ya. Yang satu dipisah ke keluarga ini, yang satu di sini, karena sebenarnya mereka saling menguatkan. Kalau terpaksa kemudian ada pemisahan, itu tetap harus menggunakan asesmen psikologis yang tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Misalnya ada yang bayi nih, yang bayi mungkin attachmentnya masih berbeda dengan yang gede gitu ya, yang 2 yang gede misalnya. Itu tentu menjadi pertimbangan lain yang sekali lagi berdasarkan asesmen. Yang membutuhkan pengasuhan ini anak-anak loh ya, bukan orang tuanya. Orang tua yang ingin mengadopsi itu kan memang butuh anak. Tapi sekali lagi logikanya harus dibalik bahwa yang membutuhkan pengasuhan adalah anak-anak kita. Kalau tadi kan apa yang sudah Bu Rita sampaikan bahwa bisa pengalihan pengasuhan ke keluarga besar ya Bu. Nah, banyak juga kan masyarakat yang berpikir bisa saja kan anak-anak ini dititipkan di panti asuhan.
Nah, kalau menurut pandangan KPAI ini seperti apa, Bu? Ya. Sebenarnya pengasuhan berbasis institusi di panti asuhan atau LKSA itu harusnya menjadi alternatif terakhir. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya kan kalau di dalam keluarga perhatiannya kan akan lebih banyak untuk anak-anak. Ya. Gitu ya. Itu yang kenapa kemudian prinsip dari peraturan perundangan kita, kemudian juga prinsip konvensi internasional itu mendorong pengasuhan berbasis keluarga. Kalau ke institusi ini kan pengasuhannya banyak. Konsentrasinya juga tentu berbeda ya dibandingkan berada di dalam keluarga. Kenapa tadi kita mendorong anak-anak bisa di keluarga asuh maupun di pengangkatan anak ya. Nah, fakta di Indonesia itu 90% anak di LKS atau panti itu memiliki salah satu atau kedua orang tua. Oke. Jadi sebenarnya mereka ke panti itu lebih karena alasan pendidikan. Nah, jadi kita bisa mengubah paradigma bahwa panti bisa menolong anak-anak ini dengan asuhan di luar panti. Jadi panti tetap bisa berperan, jangan sampai khawatir tidak punya anak asuh gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin kita pernah dengar gerakan orang tua asuh gitu ya. Panti ini bisa tetap menghimpun dana untuk menjembatani pengasuhan anak-anak yang ada di keluarga. Dan misalnya kan diasuh oleh keluarga besarnya. Keluarga besar ini kan kalau tambah anak kan belum tentu punya support ekonomi yang baik. Menyekolahkan tambah 3 anak itu kan sesuatu ya. Nah itu saya kira penting agar mereka panti-panti ini juga bisa membantu keluarga-keluarga yang mengasuh ini baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk pendidikan. Jadi bentuknya adalah asuhan di luar panti tetapi tetap di bawah panti asuhan. Berarti tetap di bawah pantauan dari panti asuhan ya, Bu ya. Dan itu bisa tetap harus terdaftar di Kemensos ya, di Dinas Sosial sehingga ada jaminan kesehatan, ada jaminan sosial, jaminan pendidikan yang bisa disalurkan melalui panti gitu. Jadi kepastiannya justru kita dorong mereka ada di keluarga-keluarga ya. Iya, betul, Bu. Pihak mana saja ini, Bu, yang bisa melakukan upaya intervensi dan juga memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang terkena dari dampak COVID-19 ini, Bu? Ya, saya kira yang pertama kepala desa melalui RT RW dia harus memastikan, karena itu kan level pemerintahan yang paling kecil. Dia harus jelas anak ini jangan sampai kemudian menjadi korban, dimanfaatkan harta-hartanya ya hanya diambil, tetapi kemudian dia menjadi rentan terlantar. Jadi RT RW ini harus aktif untuk mendata ini dan memastikan bahwa anak ini jatuh pada pengasuhan yang tepat selanjutnya. Dan saya kira desa harus berkoordinasi dengan dinas sosial agar ada bantuan sosial yang masuk ke dalamnya dan jaminan kehidupan kemudian. Dan saya kira dinas pendidikan melalui sekolah ini juga bisa meringankan ya nasib anak ini. Nggak mungkin kan mereka putus sekolah karena nggak ada yang bayarin sekolah. Kemudian juga saya kira kalau dia sakit ya ada jaminan kesehatan dari daerah gitu ya, jam kesda yang bisa mengcover. Tapi yang paling penting menurut saya lingkungan sekitar ini juga bisa menjadi kontrol ya, sampai datang keluarga besarnya, sampai jelas arah pengasuhannya. Dan jangan lupa setiap peralihan pengasuhan anak ini harus dicatatkan di dinas sosial setempat. Karena kan itu ada pengawasannya oleh pekerja sosial. Nah ini kan Bu yang jarang masyarakat ketahui itu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika ada anak yang kehilangan kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, dia menjadi terlantar. Nah kan kita harus memberikan informasi juga ya Bu ya, dan edukasi terhadap masyarakat di Indonesia apa yang harus dilakukan. Nah terakhir ini Bu Rita, nggak terasa ya waktunya sudah cukup lama ya Bu ya kita berbincang-bincang. Apa pesan dan harapan dari Bu Rita ini sebagai Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia? Ya, kita semua tidak pernah tahu bahwa kita akan mengalami situasi pandemi yang panjang seperti ini. Dan dampaknya ada sebagian anak Indonesia yang salah satu atau keduanya ditinggalkan oleh orang tua yang meninggal ya, salah satu atau keduanya. Kita berharap bahwa
semua yang ada di sekitar anak bisa memberikan dukungan yang maksimal. Dari tetangga, yang jelas ada di lingkungan anak, kemudian RT, RW, dan desa sebagai perangkat negara yang paling kecil hadir, kemudian juga lingkungan sekolah bisa memberikan dukungan agar anak ini tetap bisa sekolah, bisa tetap melanjutkan pendidikan dan tidak terputus. Dan saya kira ada dinas PPPA yang bisa memberikan pendampingan psikologis melalui Puspaga, dinas sosial dengan bantuan-bantuan sosialnya, sehingga anak ini tetap bisa tumbuh dan berkembang mencapai cita-citanya sampai mandiri. Dan sekali lagi, anak-anak ini membutuhkan tangan kita semua agar dapat tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Rita atas pesan-pesan dan juga harapan ke depannya ya Bu untuk anak-anak Indonesia. Semoga anak-anak Indonesia semakin terlindungi, terpenuhi hak-haknya walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Sobat KPAI, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Baik, demikian bincang-bincang KPAI dengan Ibu Rita Pranawati. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.